Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi asik-asiknya ngobrol luwes sama teman, tapi giliran diarahin lensa kamera, tiba-tiba kaku kayak kanebo kering? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah rasa gugup itu jadi rasa percaya diri yang total. Kita bakal bahas berbagai teknik teruji untuk menaklukkan kamera. Coba deh bayangin situasi ini. Semuanya udah siap kan? Lighting udah pas, rambut udah rapi. Giliran tombol rekam warna merah itu dipencet, blank, otak tiba-tiba kosong, otot-otot langsung tegang, dan semua gerak-gerik natural kita seketika hilang entah kemana. Rasanya tuh takut banget kalau ada salah ngomong sedikit aja bakal terekam selamanya. Wajar banget kok, rasa nggak nyaman kayak gini tuh nyata dan dialami hampir semua orang, bahkan buat mereka yang tiap hari akrab sama teknologi sekalipun. Nah, biar nggak bingung, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, mengatasi kecemasan depan kamera. Kedua, kekuatan terapi afirmasi diri. Ketiga, latihan pernapasan penenang saraf. Keempat, kuasai materi dan skrip. Kelima, rahasia kontak mata natural. Dan terakhir yang keenam, optimalkan intonasi suara Anda. Yuk, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama, mengatasi kecemasan depan kamera atau understanding the root of camera fear. Gini, langkah paling awal buat ngatasi rasa takut ini adalah dengan mengakuinya sebagai hal yang normal. Coba pikir deh, ngomong panjang lebar dan bersemangat ke sebuah benda mati dari kaca dan plastik, ya emang kerasa aneh banget kan? Wajar kalau awalnya canggung, karena audiens kita kan secara fisik nggak ada di situ. Makanya, ubah mindset itu penting banget di sini. Seringkali lensa kamera itu kelihatannya kayak mata mekanis yang siap menghakimi tepat di depan wajah kita. Padahal, justru sebaliknya loh, kamera itu sebenarnya ada di sana buat bantu kalian nyampain ide ke seluruh dunia. Jadi, pas kalian lihat lensa yang gelap itu, coba deh mainkan imajinasi kalian. Bayangin lensa itu adalah sahabat terdekat kalian yang lagi nongkrong bareng di kafe, benar-benar antusias dengerin cerita seru kalian. Dari situ, kita sering nemuin satu kesalahan yang umum banget dilakuin pemula. Sering kan dengar orang buka kontennya dengan teriak riang, "Hey guys!" Seolah-olah mereka lagi orasi di depan ratusan orang di stadion. Padahal faktanya nih, kebanyakan orang nonton video itu sendirian di layar HP mereka masing-masing. Artinya, secara teknis, kalian tuh cuma ngomong sama satu orang. Jadi, ngobrol aja layaknya lagi ngomong intim sama satu teman. Percaya deh, cara ini ngebangun koneksi yang jauh lebih kuat dan otentik. Oke, lanjut ke bagian 2, kekuatan terapi afirmasi diri, reprogramming your mindset. Tadi kita udah ubah cara pandang ke kamera, sekarang waktunya kita program ulang sistem saraf kita sendiri sebelum mulai merekam. Ini ada sainsnya loh. Riset ngebuktiin kalau terapi afirmasi diri itu ampuh banget buat meredam kecemasan, bahkan di tingkat yang parah sekalipun. Daripada ngebiarin otak kita fokus mikir yang jelek-jelek, kayak, aduh, gimana kalau nanti salah ngomong, terapi ini bakal kerja aktif di alam bawah sadar buat nenangin emosi dan bikin hati lebih damai. Ibaratnya, ini tuh semacam mekanisme pelindung yang sengaja kalian ciptakan sendiri. Jadi gini, cara pakainya. Sempetin waktu sekitar 10-15 menit sebelum kalian tampil. Tatap mata kalian sendiri di cermin, terus ucapin mantra ini berulang-ulang dengan mantap. Saya bisa. Saya berani. Saya percaya diri. Kelihatannya sepele ya, tapi kalimat-kalimat afirmasi sederhana ini udah terbukti secara ilmiah mampu ngubah pikiran negatif jadi positif, menekan rasa ragu, dan ningkatin keyakinan kalau kalian itu udah siap banget buat tampil memukau. Sekarang masuk bagian ketiga, latihan pernapasan penenang saraf, physical regulation for the nervous system. Nah, yang sangat menarik dari transisi ini adalah kita mulai beralih dari persiapan mental ke persiapan fisik yang super praktis. Karena pikiran yang tenang itu pasti butuh tubuh yang rileks kan? Biasanya nih, kalau lagi gugup, detak jantung kita pasti berdebar kencang banget. Buat ngendaliinnya, mari kita coba metode pernapasan 478 ini bareng-bareng. Gampang banget kok. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung selama 4 detik, terus tahan napas kalian selama 7 detik. Baru deh embusin pelan-pelan lewat mulut selama 8 detik. Coba ulang siklus ini beberapa kali. Ini secara fisik bahkan memaksa detak jantung kalian melambat, nurunin hormon stres, dan ngasih kalian fokus yang jernih saat itu juga. Kita lanjut ke bagian 4, kuasai materi dan skrip, preparing your content. Mental dan fisik udah siap, sekarang waktunya mikirin apa yang sebenarnya bakal kalian katakan. Karena pada akhirnya, sehebat apapun persiapan psikologis kalian, kalau kalian nggak menguasai materi, ya semuanya bakal sia-sia. Penguasaan materi adalah sumber kepercayaan diri terbesar. Jadi, poin krusialnya tuh ada di cara kalian bikin catatan.
Bikin skrip itu emang penting, tapi tolong jangan coba-coba ngafalin setiap kata per kata ya. Ngafalin plek ketiplek cuma bakal bikin cara ngomong kalian kaku kayak robot. Belum lagi kalau tiba-tiba lupa satu kata aja, wah bisa panik luar biasa. Mendingan catat dan pahamin poin-poin besarnya aja. Biarin otak kalian yang ngisi kata-kata penghubungnya secara spontan pas lagi ngomong. Hasilnya, kepribadian asli kalian bakal bener-bener terpancar. Dan pas lagi ngomong, pakai aja bahasa yang bikin kalian nyaman. Kadang kita suka tergoda kan, pengen pakai istilah-istilah rumit atau bahasa yang terlalu formal, cuma biar kelihatan lebih cerdas gitu. Padahal sebenarnya, bahasa yang jelas itu selalu mengalahkan kerumitan loh. Dengan pakai bahasa sehari-hari yang ngalir alami, kalian gak bakal tersandung sama kata-kata sendiri. Dan audiens pun bakal ngerasa jauh lebih dekat dengan kalian. Lanjut ke bagian 5. Rahasia kontak mata natural, mastering delivery mechanics. Sekarang kita masuk ke bagian teknis yang sering banget jadi pembeda antara kreator amatir dan yang udah pro. Kita bakal bahas elemen visual yang paling kritis. Di mana tepatnya kalian harus melihat? Ini nih kesalahan terbesar kreator pemula. Mereka terus-terusan ngeliatin pantulan wajah sendiri di layar HP atau monitor. Masalahnya di mana? Perbedaan jarak tatapan yang cuma beberapa sentimeter itu benar-benar kerasa loh sama penonton. Pas kalian ngeliat ke layar, audiens tuh ngerasa diabaikan dan kalian malah kelihatan gelisah atau kurang percaya diri. Tapi, begitu mata kalian menatap langsung ke lubang lensa yang kecil itu, seketika kalian membangun rasa percaya, kredibilitas, dan otoritas. Kalau kalian ngerasa susah menghentikan kebiasaan ngelirik layar, cobain trik cepet ini. Tempelin aja stiker kecil berwarna cerah atau mata mainan persis di sebelah lubang lensa kamera sebagai jangkar visual kalian. Terus, kalau pakai kamera depan, turunin aja kecerahan layarnya sampai redup, biar pantulan wajah nggak memecah konsentrasi. Dan pastinya, sering-seringlah berlatih ngomong sambil menatap mata kalian sendiri di cermin ya, tanpa harus berkedip berlebihan. Masuk ke bagian 6. Optimalkan intonasi suara Anda. Engaging your audience vocally. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian lapisan terakhir dari persenjataan kita hari ini. Bayangin kalian udah pede natap lensa, tapi kalau suara kalian datar-datar aja, audiens pasti tetap bakal pergi. Intonasi suaralah yang ngebawa emosi dari pesan yang kalian sampaikan. Sama kayak otot tubuh yang butuh pemanasan sebelum olahraga, pita suara kita juga butuh pemanasan sebelum mulai tampil. Luangin waktu 2 menit aja deh. Tarik napas dalam, terus menguaplah. Iya, menguap, buat ngelepasin ketegangan di rahang dan tenggorokan. Habis itu, latih artikulasi kalian pakai kalimat pembelit lidah. Coba lafalkan frasa bahasa Inggris ini dengan ceria. I slid a sheet, I slid. Latihan simpel ini mengkondisikan otot mulut kalian, jadi nggak bakal terdengar bergumam pas mulai berbicara. Kunci biar penyampaian nggak ngebosanin itu cuma satu, variasi. Anggap aja suara kalian punya 4 pilar pengatur. Pertama, kecepatan. Bicaralah sedikit lebih cepat pas lagi bersemangat dan melambatlah di poin yang sangat penting. Kedua, nada. Pakai nada tinggi yang ceria buat kabar gembira dan nada rendah yang berat buat masalah serius. Ketiga, volume. Naikkan suara kalian buat nunjukin antusiasme dan rendahkan suaranya untuk momen yang lebih personal. Terakhir, jeda. Jangan takut pada keheningan. Berhenti sejenak itu justru ngasih efek dramatis yang bikin pesan kalian nancep. Ingatlah satu hal penting ini dari seluruh materi kita hari ini. Mempraktikkan semua teknik pernapasan, kontak mata, sama intonasi ini, tujuannya bukan buat merubah kalian jadi penyiar berita televisi yang kaku, sama sekali bukan. Tujuan dari semua alat ini hanyalah untuk menyingkirkan rasa gugup kalian, sehingga kepribadian sejati, otentik, dan unik dari kalian bisa bersinar menembus layar digital, dan terhubung langsung dengan hati penonton. Jadi, inilah tantangan saya untuk kalian hari ini. Gak usah nunggu sampai semuanya terasa sempurna, ambil kamera atau HP kalian sekarang juga. Lakukan napas 478, ucapkan afirmasi positif kalian keras-keras, tatap langsung ke lensa itu seolah dia adalah sahabat terbaik kalian, dan tekan tombol rekam. Bikin satu video berdurasi 1 menit aja hari ini juga. Bicaralah tentang hal yang kalian sukai dengan suara yang dinamis. Tunjukkan pada dunia siapa diri kalian yang sebenarnya. Teruslah berlatih, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang menarik selanjutnya.